di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tentang getaran, gelombang, serta bunyi. Jadi yang ditanyakan, apa manfaat gema dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kata kuncinya ada di gema. Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya gema. Jadi gema ini masuk ke dalam jenis bunyi pantul. Jadi ini masuk dalam bunyi pantul. Artinya, kalau ini adalah bunyi pantul, dia akan mengikuti hukum bunyi pantul. Jadi misalkan ada sebuah bidang pantul seperti ini. Jadi ini bidang pantulnya. Jadi untuk sebuah bidang pantul ini memantulkan sumber bunyi, maka harus ada sumber bunyinya. Jadi misalkan sumber bunyi dari arah sebelah kiri, kemudian ini terpantul ke sebelah kanan. Nah, untuk bunyi pantul ini sendiri akan mengikuti hukum bunyi pantul, yaitu dia akan terpantulkan sebesar sudut datangnya. Jadi sudut datangnya ini I, dan sudut pantulnya akan sama dengan sudut I, biasanya disebut sebagai R. Nah, hukum bunyi pantul ini bermanfaat dalam berbagai hal. Misalkan, ada sebuah kapal, jadi ini di laut kapalnya. Jadi kapal ini akan melakukan yang namanya pengukuran kedalaman laut. Jadi misalkan di bawah atau di dasar lautnya seperti ini. Nah, gema ini dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut tanpa kita harus mengukur secara langsung, misalkan menggunakan alat ukur. Jadi kita tinggal memantulkan bunyi. Jadi bunyi ini dipantulkan ke bawah. Jadi medium rambatnya adalah air laut. Nah, nanti dia akan memantul dari dasar laut. Pantulan inilah yang nanti akan diterima oleh perangkat yang ada di kapalnya. Jadi, syaratnya kita harus tahu dulu berapa kecepatan rambat bunyi di air. Jadi, kecepatan rambat bunyi di air. Sehingga nanti melalui informasi kecepatan rambat bunyi, jadi ketika dia sudah diberikan sumber bunyi, kemudian merambat sampai ke dasar, kemudian terpantulkan, kemudian diterima lagi, nanti diukur berapa lama dia sampai diterima kembali sumber bunyinya atau pantulan bunyinya. Nah, itulah manfaat dari gema. Sehingga nanti bisa diukur berapa dalam laut tersebut. Ini yang pertama. Tapi pada dasarnya untuk manfaat-manfaat yang lain itu sama juga. Jadi misalkan kedalaman gua, ini juga bisa menggunakan prinsip gema. Kemudian jarak suatu tebing, ini juga bisa menggunakan prinsip gema. Jadi jarak suatu tebing dan kedalaman gua dan kedalaman laut. Jadi cukup jelas ya untuk manfaat gema dalam kehidupan kita sehari-hari itu berdasarkan prinsip pemantulan bunyi atau hukum pemantulan bunyi.